Di dunia bising yang penuh suara, pendapat, dan tuntutan ini, ada satu kekuatan yang sering dilupakan, yaitu kekuatan untuk menguasai diri sendiri. Banyak orang ingin dihargai, ingin didengar, ingin dianggap penting, tapi mereka lupa bahwa penghargaan tidak pernah datang kepada orang yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan sebelum kamu meminta dunia menghormatimu, kamu harus terlebih dahulu mampu berdiri tegak di hadapan dirimu sendiri. Menguasai diri bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang menghilangkan semua emosi, tapi tentang mengendalikan kemana arah hidupmu bergerak, bahkan ketika badai datang tanpa peringatan. Hidup tidak pernah bisa kamu kendalikan sepenuhnya, namun dirimu, pikiranmu, tindakanmu, responsmu itu adalah wilayah yang sepenuhnya milikmu. Dan hanya orang yang mampu menjaga wilayah itu dengan baik, yang akhirnya akan dihargai oleh dunia. Banyak orang bereaksi terhadap hidup seperti daun kering yang dihempaskan angin, mudah marah, mudah tersinggung, dan mudah jatuh. Mereka meledak karena komentar kecil, kehilangan arah karena satu kegagalan, dan hilang kendali hanya karena dunia tidak berjalan sesuai kehendak mereka. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka belum belajar menguasai diri. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiran kamu, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan." Itu bukan sekadar kalimat bijak, itu adalah fondasi dari kekuatan pribadi. Kekuatan yang membuatmu dihargai, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu pantas. Bayangkan seseorang yang tetap tenang saat dicaci, yang tetap jernih saat orang lain tenggelam dalam amarah, yang tetap fokus ketika dunia berusaha mengalihkan perhatiannya. Orang seperti itu tidak bisa diabaikan. Ia memancarkan sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, kendali. Dan kendali itu menghasilkan keberwibawaan. Tapi semua itu dimulai dari hal sederhana. Keberanian untuk menguasai pikiranmu sendiri. Kamu tidak bisa dihargai jika kamu mudah diprovokasi. Kamu tidak bisa dihormati jika emosimu menguasaimu. Bukan sebaliknya, kamu tidak bisa dianggap kuat jika satu komentar negatif saja sudah membuatmu goyah. Dunia mungkin keras, tapi hatimu tidak harus rapuh. Hidup mungkin penuh tekanan, tapi jiwamu bisa tetap kokoh. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati sebelum bereaksi, untuk menghela napas sebelum merespons, dan untuk memahami sebelum mengambil tindakan. Dan ketika kamu melatih diri seperti itu, kamu menjadi pribadi yang berbeda, lebih tenang, dan lebih terarah. Orang-orang akan menghargaimu bukan karena kamu berteriak untuk dihargai, tetapi karena auramu berubah, cara bicaramu berubah, cara kamu menatap orang berubah. Kamu tidak lagi dikuasai ketakutan, keinginan, atau dorongan sesaat. Kamu menjadi seseorang yang kokoh, dan manusia selalu menghargai sosok yang kokoh. Jika kamu ingin dihargai, mulailah dari hal paling rumit namun paling sederhana. Kuasai dirimu sendiri, kuasai pikiranmu, karena dari pikiranlah segalanya bermula. Jika pikiranmu kacau, hidupmu kacau. Jika pikiranmu jernih, tindakanmu akan mengalir dengan benar. Orang yang mampu menjaga pikirannya tetap bersih di tengah kebisingan dunia, akan tampil sebagai sosok yang tak mudah diguncang. Kuasai emosimu, bukan dengan menekan atau menolak, tapi dengan memahami akar dari setiap perasaan. Amarah tidak muncul tanpa sebab. Ketakutan tidak hadir tanpa alasan. Tapi kamu bukan amarahmu. Kamu bukan ketakutanmu. Kamu adalah orang yang mampu memilih. Apakah aku akan membiarkan ini menguasai diriku, atau tidak? Kuasai tindakanmu. Stoikisme selalu menekankan bahwa kendalikan apa yang memang bisa kamu kendalikan. Karena setiap langkah kecil, setiap keputusan kecil, itulah yang membangun kepercayaan dirimu. Dan orang yang percaya pada dirinya sendiri tidak pernah meminta validasi dari luar. Dia hanya berjalan dan dunia memperhatikannya. Dan ingatlah, menguasai diri bukan berarti kamu harus kuat sepanjang waktu, tetapi menguasai diri berarti kamu sadar kapan kamu lemah, dan kapan kamu bertindak dengan bijak. Dalam perjalanan hidupmu, akan ada saat di mana dunia tidak memahami apa yang kamu lakukan. Ada saat di mana orang meremehkanmu. Ada saat di mana kamu dianggap tidak cukup. Tapi jika kamu sudah mampu memimpin dirimu sendiri, kamu tidak perlu membalas, tidak perlu membuktikan apa-apa. Waktu akan berbicara, sikapmu akan menjelaskan, dan konsistensimu akan menjadi bukti.
Karena pada akhirnya, dunia tidak menghargai orang yang bising, tetapi dunia menghargai orang yang tenang tapi tak tergoyahkan. Dan orang yang tidak perlu menjelaskan siapa dirinya, karena tindakannya lah yang berbicara. Ingat ini baik-baik, jika kamu ingin dihargai, jadilah seseorang yang layak dihargai. Dan untuk menjadi layak, kamu harus menguasai dirimu terlebih dahulu. Ini bukan perjalanan satu hari. Ini perjalanan seumur hidup, tapi setiap hari kamu belajar sedikit lebih tenang, sedikit lebih sabar, sedikit lebih bijak. Dan di tengah semua itu, kamu perlahan menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang dihormati tanpa diminta, dan seseorang yang dihargai tanpa harus memohon.